Pengertian hambatan fisik dan motorik. Gangguan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot sedemikian rupa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuan pada fungsi otak. Hambatan fisik motorik atau tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Kata tuna yang artinya kurang atau rusak atau cacat dan daksa yang artinya tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan untuk mereka yang mengalami kerusakan atau cacat pada anggota tubuhnya. Ciri-ciri anak tunadaksa dari segi motorik yaitu adanya gangguan, kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Dari segi akademik, anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada otak, tingkat kecerdasannya mulai dari tingkat idiot sampai dengan gifted di atas 125. Sosial emosional. Sosial emosional anak tunadaksa sangat dipengaruhi oleh bagaimana tanggapan masyarakat terhadap anak tersebut. Kehadiran anak yang tidak diterima oleh masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak seperti anak merasa rendah diri, mudah tersinggung, suka menyendiri, dan kurang dapat menyesuaikan diri serta bergaul dengan lingkungannya. Terakhir dari fisik kesehatan, anak tunadaksa dengan gangguan sistem otak biasanya selain mengalami cacat tubuh juga mengalami gangguan lain yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelainan pada sistem otak dan kelainan pada otot dan rangka. Kelainan pada sistem otak disebabkan adanya suatu ketidakfungsian, gangguan atau penyakit yang menyerang sistem saraf pusat sehingga tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Sedangkan kelainan pada otot dan rangka menyebabkan ketidakfungsian anggota gerak karena melalui otot dan rangka yang normal tubuh bisa digerakkan dengan sempurna. Layanan bimbingan dan metode belajar untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, sekolah untuk tunadaksa. Ada sekolah luar biasa SLBD yang dikhususkan untuk penyandang tunadaksa. Pelayanan di unit tunadaksa ringan atau SLBD diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai masalah yang disertai mental, yaitu anak tunadaksa yang mempunyai intelektual rata-rata, bahkan di atas rata-rata intelektual anak normal. Pelayanan unit di SLBD 1 diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang mempunyai masalah seperti emosi, persepsi atau campuran dari ketiganya disertai masalah penyerta retardasi mental. Kemudian ada SDLB. Anak tunadaksa dapat disekolahkan di SDLB yang merupakan sekolah dasar menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan tunarungu, tunanetra, tunagrahita, serta tunadaksa. Selain itu, ada layanan guru kunjung. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, guru kunjung dilakukan sebagai alternatif bagi siswa yang jauh dari SLB atau sekolah inklusi. Yang terakhir ada sekolah terpadu atau inklusi. Sekolah reguler yang menggabungkan anak tunadaksa dengan anak normal dalam satu sekolah. Fasilitas pendidikan untuk anak tunadaksa. Yang pertama, ada bridge, alat bantu gerak yang digunakan untuk menyangga beban yang bertumpu pada otot dan tulang. Kedua, ada kruk, alat penyangga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak untuk menyangga beban tubuh. Ketiga, ada splint, alat yang digunakan untuk meletakkan anggota tubuh pada posisi yang benar agar anggota tubuh yang sakit tidak salah bentuk. Yang keempat, ada kursi roda sebagai alat mobilitas seseorang untuk berpindah tempat dengan atau tanpa bantuan orang lain.
Fasilitas pendukung lain yang digunakan untuk pendidikan anak tunadaksa adalah ruangan terapi dan peralatan terapi. Terapi yang berkaitan langsung dengan anak tunadaksa yaitu ada fisioterapi, terapi bermain, dan terapi okupasi.